Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabare anak-anak? Ustazah Novi berharap kalian semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, bisa mengikuti aktivitas pembelajaran daring dengan nyaman, senang, dan bahagia. Alhamdulillah anak-anak, untuk kali ini Ustazah Novi akan menyampaikan materi bahasa Jawa dari buku Tutur Basa Jawa Gagrag Anyar, penerbit Errol Yudhistira ya. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 Ustazah Novi tetap mengajar bahasa Jawa di MI Unggulan Sabilillah Lamongan, mulai dari kelas Abu Bakar Asyidid, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, semuanya nanti akan mendapatkan materi yang sama supaya kita belajar bersama dan insya Allah hasilnya akan berkah ya. Semoga kalian juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, awal pertemuan pertama untuk bahasa Jawa, kemarin Ustazah sempat memberikan tugas tentang perkenalan menggunakan basa krama. Terus pundi sampun dikirim sedaya, sampun dikintun. Nah, ini sepertinya masih ada beberapa ya. Nah, anak-anak bisa kirim di Classroom atau di WA. Kalau mau nyusul enggak apa-apa, karena dimaklumin ya, masih masanya masa daring, masih awal, dan Ustazah tetap berharap kalian bisa menggunakan basa krama dalam perkenalan atau percakapan sehari-hari, karena bagaimanapun kita sebagai orang Jawa kita harus mengerti, semerap kedah mengenal berbagai macam basa. Nah, kebetulan kan kita di Jawa menggunakan basa Jawa Kromo karena itu bahasa yang lebih sopan disampaikan untuk orang yang lebih tua. Nah, kalau ngoko boleh anak-anak, tapi memang bahasa ngoko itu bahasanya lebih kasar ya, lebih halus menggunakan basa Kromo. Oke. Baiklah anak-anak, kemarin Ustazah ketika memberikan tugas perkenalan basa krama, Ustazah juga menyampaikan pesan supaya kamu membaca buku bahasa Jawa Tutur Basa Jawa Gagrag Anyar kelas 6 semester 1, karena di situ banyak teks bacaan informasi. Nah, ini Ustazah akan menjelaskan supaya kalian bisa lebih paham. Oke. Teks berita basa Jawa atau yang disebut dengan pawarta. Berita niku kalau dalam bahasa Indonesia, sedangkan di bahasa Jawa itu namanya pawarta. Berita adalah salah satu bentuk informasi terbaru, enggal, anyar, atau bisa juga informasi mengenai suatu hal yang sedang berlangsung yang terjadi di sekitar kita. Berita biasanya disajikan dalam bentuk media cetak, itu saged koran, majalah, atau bahasa di Jawanya itu ariwarti atau kalawarti ya. Bisa juga berita ada di internet, karena zaman sekarang sudah mulai canggih, kalian juga belajarnya sudah mulai dengan internet IT ya. Berita juga disiaran atau bahkan melalui mulut ke mulut yang disampaikan oleh orang yang satu kepada orang yang lainnya. Wartawan merupakan seorang yang mempunyai tugas untuk melaporkan informasi untuk dijadikan suatu berita yang akan dipublikasikan melalui media tertentu. Dipublikasikan itu di-share, diinformasikan ya. Saat wartawan melaporkan informasi untuk dijadikan suatu berita, informasi yang dilaporkan menjadi suatu bentuk ide serta fakta terkini yang telah dipilih sedemikian rupa. Dipilih dengan sengaja oleh pihak redaksi di dalam bagian
suatu berita sehingga informasi yang disiarkan dalam bentuk berita menarik untuk diketahui khalayak umum. Beberapa contoh teks berita bahasa Jawa, ya. Teks berita adalah salah satu jenis teks yang di dalamnya berisi informasi dalam bentuk berita mengenai peristiwa tertentu yang disebarkan lewat media tertentu, juga entah itu media TV, radio, internet, mulut ke mulut, atau media lainnya yang seperti tadi sudah disampaikan di awal. Informasi yang terdapat pada teks berita harus bersifat fakta dan nyata. Jadi tidak boleh kalau hanya isu-isu, ya. Namun biasanya tidak semua informasi yang ada dapat dijadikan sebagai berita. Jika dalam bahasa Jawa, teks berita disebut sebagai pawarta. Pengertian pawarta itu sendiri adalah teks berita yang disajikan dalam bentuk basa Jawa. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di kesempatan kali ini kita belajar bersama mengenai berbagai macam contoh teks berita bahasa Jawa. Jangan lupa, ayo dibuka bukunya. Buku Yudhistira, ya, ini sampul bukunya. Nah, oke anak-anak, ini sampul bukunya, ya. Sekarang kita buka, Ustazah Novi akan sampaikan di sini halaman 2. Nah, ini ya, Purwaka. Sambil kamu buka bukunya biar lebih jelas. Di sini ada teks bacaan Mamayu Hayuning Pawono, mujudake filosofi utawa ajining kaluhuran nilai luhur ngenai panguripan ing alam donya. Unen-unen hayuning buwana asale saka tembung memayu kang ateges jaga, hayuning kang ateges keselamatan, dan buwana kang ateges jagat. Memayu hayuning buwana duweni teges jaga, ngopeni lan ngapiki keindahaning jagat kanthi cara nyelametake sakabehing makhluk sing isi urip. Nah, ini artinya memayu hayuning buwana teges itu arti menjaga, memelihara, memperbaiki keindahan jagat alam sekitar, menyelamatkan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kalau orang Jawa itu pasti punya rumongso, mempunyai rasa. Jadi di sini ada pesan moral. Orang Jawa kudu rumongso duwe kewajiban kanggo memayu hayuning buwana utawa ngapiki keindahan dunya. Jadi kita sebagai orang Jawa harus punya rasa ikut berkewajiban menjaga keselamatan, memelihara keindahan alam sekitar kita, ya. Nah, anak-anak, itu kalau pesan di awal arti dari memayu hayuning buwana, ya. Jadi memang dalam teks bacaan informasi di sini diharapkan kalian sebagai generasi muda punya rasa memiliki rasa ingin memelihara, menjaga supaya lingkungan di sekitar kita selalu indah, ya, supaya lingkungan sekitar kita lestari, sehingga kita sendiri bisa merasakan manfaat. Kalau lingkungan sekitar kita sehat, pasti kita sendiri juga akan merasakan sehat itu. Kalau lingkungan sekitar kita kumuh, tentunya kita juga tidak akan bisa lebih baik karena udara yang dihirup juga kurang bersih, ya. Oke, untuk halaman selanjutnya yaitu gateake, memperhatikan. Ing ngisor iki ana sawijine teks kanthi tema nyelametake alas. Nah, maksudnya di bawah itu ada teks
yang bertema nyelametake alas. Gatekno lan wacanen kanthi setiti. Kamu disuruh memperhatikan dan membaca dengan teliti. Sampun diwaos nggih minggu kala wingi. Nah, ini silahkan dibaca bersama. Oke, Ustazah Novi ajak kamu untuk bersama-sama membaca supaya lebih paham ya. Nyelametake alas. Nah, patut kita syukuri menawa ing tanah Jawa iki isih duweni alas tropis sing cukup ombok. Wit-witane tukul kanthi subur lan gegodhongane katon ngrembuyung. Maksudnya apa? Ayo. Wit-witane tukul. Tukul itu tumbuh kanthi subur sampai subur, dan lan itu dana ya, gegodongan, dedaunan, ngerembuyung. Apa itu ngerembuyung? Banyak lebat ya. Kanthi mangkono alas kuwi duweni piguna kanggo njaga lestarine maneka warnane panguripan utawa makhluk-makhluk sing urip ana ing sakjroning alas. Nah, situ jadi alas atau hutan punya manfaat piguna untuk menjaga lestarine maneka warna panguripan, kehidupan atau makhluk-makhluk yang ada di dalam hutan. Ora mung kuwi wae, alas sing isih diopeni kanthi becik bisa njaga kelestarine sumber banyu. Genil mengkono, bagaimana bisa seperti itu? Nah, wit-witan ing alas bisa nambahi banyu menyang atmosfer lumantar proses transpirasi. Nah, lumantar proses fotosintesis saka gegodhongan iku bisa ngasilake banyu, banjur ngabar dadi mendung kang banjur dadi banyu udan lan balik maneh menyang alas kang bisa nguripi sumber-sumbering banyu ing alas. Jadi di situ ada proses fotosintesis dari atmosfer. Nah, itu bisa untuk menjaga dan menghasilkan air. Banyu itu air ya. Kalau basa kromonya toyo. Nah, banjur akhirnya bisa menjadi mendung lan dadi banyu udan, air hujan akan turun. Ini alas uga bisa kanggo nyuda anane erosi. Maksudnya bisa mengurangi, nyuda iku ngurangi anane erosi, yaitu ambroling lemah sing diterak banyu udan. Erosi itu ambrolnya tanah, ambrolnya itu apa ya, terjadi longsor ya, tanah yang diakibatkan karena digerus air hujan. Oyot-oyote wit-witan mau bakal nahan lemah supaya ora kenyut dening banyu udan. Kenyut itu hanyut. Nah, yen lemah-lemah kuwi kentir ikut dening banyu udan bisa mbebayani tumrap panguripane iwak-iwak ing kali. Jalaran kaline malih dadi butek. Butek itu apa? Kotor ya. Semono uga tumramping manungsa yen lemahe katut banyu, kamangka kuwi mujudake lemah sing subur. Mula yen ditanduri tandurane ora bisa lemu. Nah, ini jadi dijelaskan teng mriku. Yen lemahe katut banyu, kalau airnya tanah itu katut ngikut air, katutan ya, maka tanah yang subur yang semula ditanami bisa bagus malah nggak akan bisa subur. Ngoten nggih. Lanjut kita di halaman berikutnya. Nanging
nah ini nanging sing merihatinake alas sing gede banget paedahe kuwi saiki akeh sing wis dirusak dening manungsa-manungsa sing ora gelem tanggung jawab. Wit-witan diketoki kanggo gawe omah, gawe perabotan, kanggo kayu obong lan liya-liyane. Alas ditebangi mung kanggo lahane tetanen, akhirnya lahan alas malah dadi ciut. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab. Banyak pohon yang dipotong membuat rumah, buat peralatan rumah tangga, bahkan untuk kayu bakar ya. Terus wonten malih alas itu ditebang, kok hutan-hutan kayunya ditebangi dibuat lahan tetanen. Lahan tetanen itu apa? Untuk bercocok tanam, sehingga lahan hutan, luas hutan makin menciut ya, semakin sempit. Yen wis kaya mengkono, kepriye carane nanggulangi? Lan apa sing bisa kita tindakake? Salah sijine cara yaiku njaga aja nganti nebangi alas kanthi ngawur, nganakake penghijauan lan reboisasi. Yen milih kertas daur ulang sing asale saka kayu lan sak panunggale. Ayo bareng-bareng nyelametake alas saka kerusakan. Nah ini tadi teks tentang nyelametake alas. Anak-anak coba setelah itu tadi dibaca, Ustazah juga sudah menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang mungkin kamu kurang paham ya. Nah kamu buka buku tulis, coba kamu kerjakan di situ. Wonten tugas nomor kali yaitu mangsulono pitakon ingisor. Kamu disuruh menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah ini mulai dari A sampai H, silakan kamu tulis di buku tulismu ya, dikerjakan. Nanti bisa melihat halaman yang tadi sudah dibaca. Silahkan dikerjakan dengan teliti, tidak perlu tanya ya, karena sudah kelas 6, dikerjakan sendiri. Oke, setelah nanti dikerjakan, nah Ustazah ini coba kita lanjutkan sebentar, itu nanti disimpan dulu, kita lanjutkan dulu. Kita ke poin 3. Nah di poin 3 ini sedikit dijelaskan tentang teks informasi. Teks informasi iku padha karo pawarta, yaiku sakwijine teks sing isine aweh kabar utawa ngandharake bab informasi apa wae ngenai kedadian sing wis kelakon lan sing arep dilakoni lumantar media cetak lan media elektronik. Ing ngisor iki ana teks pawarta kanthi tema slametno makhluk-makhluk sing urip. Nah, ini diambil dari Blitarkom ya, di buku Yudhistira. Sekarang dibaca dulu, silahkan dibaca dalam hati, tidak apa-apa, atau mungkin keras supaya kamu paham. Yang penting kamu teliti ya, bacanya dengan teliti. Nah setelah dibaca, ini tadi sudah dibaca semuanya. Nah sekarang kita ke poin 4. Di poin 4 ini sampean ada tugas tengrono utawa wenehono tanda ciri-cirine teks informasi pawarta jroning teks ing dhuwur. Tengrono itu diberikan tanda. Nah ini kamu bisa ambil spidol ya, spidol atau stabilo. Beberapa warna bisa merah, kuning atau hijau. Nah, supaya nanti terlihat jelas, memudahkan kalian untuk belajar. Coba anak-anak di situ terlihat untuk yang tugas A. Tengerono ukara endi kang kena kanggo mangsuli pitakon apa sih isine pawarta. Nah ini kamu disuruh memberikan tanda, apa sih isinya berita yang tadi sudah kamu baca, yang Blitarkom ini loh nak. Nah ini apa isinya, poinnya,
ini kamu silakan berikan tanda pakai bisa stabilo warna hijau atau spidol warna hijau ya. Kalau sudah, di bukunya saja dikasih tanda supaya nanti memudahkan kamu belajar, okay? Supaya semerap. Lalu yang B, setelah itu B, tengerono ukara endi kang kena kanggo mangsuli pitakon. Sapa wae kang diwartakake utawa sing terlibat jroning pawarta kasebut. Jadi dalam bacaan ini di sini siapa saja orang yang terlibat dalam teks bacaan ini. Silakan kamu kasih tanda, bisa warna merah, spidolnya warna merah. Dikasih B, terus red, dikasih tanda ya, supaya nanti kamu mudah belajarnya. Selanjutnya yang C nak. Tengerono ukara endi kang kena kanggo mangsuli pitakon. Ini kenapa? Pitakon kapan dumadine kedadian jroning pawarta kasebut. Nah, ada pertanyaan, kapan terjadinya kejadian yang ada dalam teks pawarta ini? Nah, diberikan tanda ya. Dibaca yang teliti, kamu pasti bisa. Oke. Diparingi spidol warna merah, ada apa-apa. Ini tadi yang A kuning ya, yang B hijau, yang C merah, abrit, abang ya. Saniki yang D. Yang D, tengerono ukara endi kang kena kanggo mangsuli pitakon ing ngendi kedadian jroning pawarta kasebut. Nah, silakan di situ kamu disuruh memberikan tanda di garis bawah lagi di mana tempat kejadiannya. Nah, dikasih tanda ya. D, tempat kejadiannya di mana, dikasih tanda. Lanjut dibalik lagi, di situ ada E. Tengerono ukara endi kang kena kanggo mangsuli pitakonan kepriye kedadian jroning pawarta kasebut. Jadi di situ kamu disuruh memberikan tanda garis bawah nengeri bagaimana kejadiannya. Nah, yang F, tengerono ukara endi kang kena kanggo mangsuli pitakonan. Geneo masalah tersebut kok bisa kedaden mengkono. Nah, bagaimana masalah tersebut kok bisa terjadi seperti itu? Itu silakan diberikan tanda. Jadi semua jawaban nomor A ngantos F wonten teng mriki ya, ada di halaman berapa ini? Halaman 4 sampai halaman 5. Nah, semuanya ada di sini. Kamu tinggal membaca dan memberikan tanda di bawahnya di buku ini saja, supaya nanti memudahkan sampean untuk belajar. Oke anak-anak, sementara untuk pertemuan kali ini Ustazah berikan tugas ada 2 ya. Yang satu kamu isi tadi tentang nomor 2 A sampai H, dikerjakan di buku tulis A sampai H. Ini ya, A sampai H dikerjakan di buku tulis. Yang kedua ini yang nomor 4, kamu kerjakan di buku paket saja, cukup dengan memberikan tanda garis bawah ya, A sampai F kalau nggak salah. Iya, A sampai F. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, kalau memang ada waktu longgar, Ustazah Novi berharap kamu membaca, sempat-sempatkan waktu untuk membaca bab yang ada di buku ini ya. Ini ada pawarta 1, pawarta 2, pawarta tunggal kali. Nah, terus niki wonten latihan. Ini tidak apa-apa, nanti dikerjakan. Nah, Ustazah berharap kalau nanti ada kesulitan bisa ditanyakan ya.
Jadi ada 3 nih tugasnya. Yang nomor 7 ya, setelah mocolan nyemak, sakwise mocolan nyemak isine teks pawarta siji lan pawarta kalih, udarono lan pilah-pilahan koyok pitakonan ing ngisor iki. Nah, kami disuruh untuk memilah-milah. Di sini kan ada 2, pawarta 1 dan pawarta 2, membandingkan. Nah, karena kalian sudah kelas 6, Ustazah yakin kamu bisa ya. Oke, jadi materinya sampai pada halaman 9 ya, halaman 9 ini ya. Untuk itu Ustazah berharap kamu yang semangat belajarnya jangan bermalas-malasan. Semoga dengan sedikit materi dalam video ini bisa menambah semangat, mengobati rasa rindu karena sudah lama kita nggak ketemu ya. Semoga masa COVID segera berlalu, kita bisa segera bertatap muka di MIUS, di sekolah kita tercinta, di madrasah tercinta. Semoga kalian berserta keluarga dilindungi Allah dalam segala hal dan diberikan kesehatan serta ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Untuk materi kali ini cukup sekian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.